menyanyikan satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 5, Lihatlah. Kita akan membuka dengan doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai ibadah kami, kiranya boleh lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan untuk firman yang kami dengar nanti boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjalaninya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik tahu tidak siapa yang membawakan firman Tuhan hari ini? Yang membawakan firman hari ini adalah Bunda Rori. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari adik Absel dari Kanan. Engkaulah kekuatanku,
Iya, teman-teman, adik-adik yang berada di rumah, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Rory. Kita bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini. Ya, kalau tadi teman-teman semua yang di rumah sudah ditemani oleh Kak Samantha dan Kak Vivi, juga teman kalian Absel, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik siap semua berdoa? Kakak juga berdoa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan, ayah, ibu dan kami yang ada di rumah, juga kakak yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Engkau memberkati sehingga biarlah renungan dan firman Tuhan yang akan kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam kehidupan kami masing-masing sebagai ayah bunda, sebagai kakak layan, juga sebagai anak layan di dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Adik-adik boleh buka bersama kedua orang tua, ditemani, dan yang belum bisa membaca biar ayah bunda yang membacakan. Teman-teman, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang berbunyi, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab. Tadi kita sudah bersama-sama membaca dengan judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Yuk kita akan saksikan cerita kita pada pagi hari ini dengan judul Lala Suka Membagi. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek.
Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Nah, adik-adik, tadi adalah cerita tentang teman kalian Lala. Lala yang suka membagi, seperti perintah Tuhan kepada Rasul Paulus di kota Korintus. Tuhan menyuruh Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan kasih, yaitu dengan membagi, berbagi, memberikan pelayanan kasih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti teman kalian Lala yang membagi apa yang dia miliki, apa yang dia punya dengan kelebihan yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Tapi dia tidak sombong, dia tidak mau memiliki barangnya sendiri atau kepunyaannya sendiri. Dia ingin berbagi dengan teman-temannya, baik di dekat rumahnya, baik dengan tetangga rumahnya, ataupun orang-orang yang memerlukan, serta teman-teman di sekolah. Demikian juga tadi perintah yang dilakukan oleh Bapak Paulus, Bapak Rasul Paulus di kota Korintus. Dia menyuruh orang-orang di kota Korintus untuk melakukan pelayanan kasih mereka, karena mereka mempunyai kelebihan berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka, sehingga Bapak Rasul Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan kepada mereka untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak punya dan tidak memiliki apa yang dibutuhkan, seperti pada gambar bunda pada pagi hari ini. Pada gambar kakak pada pagi hari ini, Bapak Rasul Paulus sedang melakukan pelayanan kasihnya di kota Korintus, di tengah-tengah orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan firman Tuhan, agar mereka melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak dengan jenuh-jenuhnya melakukan perjalanan kasihnya, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti pada gambar kakak pada pagi hari ini, di mana Bapak Rasul Paulus memberikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kepada orang yang membutuhkannya, kemudian memberkati orang yang membutuhkannya juga, yang mau menjadi percaya kepada Tuhan, dan juga mengasihi kepada anak-anak, kepada orang tua, dan terlebih juga berbagi apa yang dia miliki dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Paulus, orang-orang yang mampu, yang telah diberikan Tuhan, yang telah diberikan berkat kepada mereka dari Tuhan, tetapi mereka tidak menghambur-hamburkannya sendiri. Mereka mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itulah cerita Bapak Paulus dalam perjalanannya di kota Korintus yang akan dilakukan kita semua pada pagi hari ini yang mendengarkannya, baik kakak, ayah, bunda, dan teman-teman semua yang ada di rumah. Kalian akan melakukan pelayanan kasih yang diajarkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan kepada Bapak Rasul Paulus, kepada orang-orang di Korintus, juga kita yang hadir, yang ada pada saat ini. Kita tidak akan mengembangkan
membuang-buangkan diri kita, tidak akan membuang-buangkan berkat kita untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberikan kepada orang yang membutuhkannya, seperti Lala, kepada teman-teman di sekolah, kepada tetangga, kepada orang-orang yang tidak mampu yang dia jumpai. Dia akan membagi-bagikan, karena berkat Tuhan itu adalah datangnya dari Tuhan, dan kita diajarkan untuk membaginya, dan kita tidak boleh untuk memilikinya sendiri, tetapi kita harus memberikan kepada mereka yang tidak memilikinya. Inilah Bapak Rasul Paulus dengan pelayanan kasihnya di kota Korintus, pada jemaat orang-orang di kota Korintus yang membutuhkan. Seperti juga Lala tadi yang teman-teman saksikan melalui cerita kita pada pagi hari ini. Seperti terdapat di dalam Alkitab yang telah dibacakan Kak Samantha pada ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita tidak boleh memberi karena paksaan supaya dilihat orang, oh itu si Tony yang memberi dengan kekayaannya, dan Tony merasa bangga karena sudah bisa memberi kepada temannya yang susah. Itu tidak diinginkan Tuhan, tetapi kita memberi dengan ketulusan, dengan sukacita, seperti dengan lagu Aku Suka Membagi Pada Orang Tak Punya. Nah, karena Tuhan dipuji, bukan karena kekuatan atau kehebatan adik-adik, kakak layan, ayah bunda di rumah, tetapi karena Tuhan yang kita harus puji, karena Dia sudah memberikan berkat kepada kita semua pada saat ini, pada hari ini, dan kita harus mengucap syukur, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Rory. Kita merespon dari Kirim Ceria nomor 20. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik di rumah, ayah bunda, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh Engkau berikan firman yang kami telah dengarkan bersama-sama, firman yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan dan melaksanakan perintah Tuhan kepada Bapak Rasul Paulus dan jemaat di Korintus untuk melakukan pekerjaan
kasih mereka di tengah-tengah orang yang membutuhkan, di tengah-tengah orang yang memerlukan. Begitu juga kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, Engkau ajarkan untuk melakukan pekerjaan kasih yang Engkau perintahkan dan yang Engkau inginkan di tengah-tengah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, urapi, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan pekerjaan dan panggilan kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak layan, sebagai anak didik. Biarlah Tuhan memberikan kasih setia yang tiada berkesudahan kepada kami, dan kami akan melakukan dan kami akan membuat dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami seperti yang Engkau inginkan. Di mana berkat yang Engkau berikan bagi kami tidak akan kami simpan dan kami pakai sendiri, tetapi kami akan bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak layan kami yang Engkau berikan ucapan syukur yang tiada berkesudahan. Pada saat ini mereka telah naik kelas, mereka telah selesai melakukan pekerjaan pendidikan mereka sebagai seorang siswa. Biarlah Bapa memberkati akan kehidupan mereka dengan sukacita yang mereka rasakan pada hari ini, saat ini. Biarlah mereka boleh memuji, mereka boleh melakukan perbuatan yang baik karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang mereka dapatkan ini sebagai anak, sebagai siswa di dalam bangku pendidikan sekolah mereka, mereka akan kembalikan itu kepada Tuhan dengan melakukan pekerjaan kasih mereka yang mereka telah dengarkan dan dapatkan pada pagi hari ini melalui ibadah IMPA yang mereka ikuti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka yang membesarkan dan mendidik mereka. Tuhan memberkati akan kedua orang tua ini di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka. Biarlah Bapa, dengan campur tangan Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat mendidik anak mereka, membesarkan anak mereka dengan campur tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka sebagai orang tua, tetapi karena Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka dengar dari Tuhan dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan untuk selalu menjaga, melindungi dan memberkati anak-anak mereka yang mereka dapatkan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami, anak-anak, kakak layan, bunda-bunda layan yang ambil bagian di dalam pelayanan kasih kami sebagai anak Tuhan. Biarlah Tuhan berkat talenta yang kami dapatkan, yang semuanya itu bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tetapi karena campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kami boleh kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh berbagi kepada mereka, boleh melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami, sehingga kami memberikan kembali kepada Tuhan melalui anak layan, orang tua dan jemaat, khususnya di jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Kami juga berdoa bagi pendeta, ibu dan bapak pendeta, hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Tuhan memberkati mereka dengan tugas mereka, dengan panggilan mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan panggilan mereka itu karena Tuhan turut serta di dalamnya, dan Tuhan campur tangan di dalam panggilan tugas mereka sebagai anak Tuhan. Tuhan memberkati akan keberadaan mereka baik bersama keluarga maupun di dalam pelayanan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi tim multimedia yang ambil bagian di dalam kehidupan mereka sebagai anak Tuhan untuk berbagi dengan ilmu yang mereka dapatkan sebagai tim multimedia. Mereka melakukannya untuk pekerjaan Tuhan.
dan Tuhan memberkati mereka satu persatu, baik mereka yang masih muda maupun mereka yang sudah berumah tangga, di dalam bangku pendidikan maupun mereka mencari pekerjaan. Tuhan memberkati akan tim multimedia ini, kami para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di dalam jemaat GPIB Immanuel Samarinda, dan anak-anak didik kami, anak-anak pelayan kami, adik-adik kami yang kami didik dan kami bina melalui kasih Tuhan Yesus kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menutup doa kami pada pagi hari ini seperti kami menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, di mana kami telah mendengarkan firman yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini. Kami akan mau berbagi, kami akan mau memberikan yang terbaik bagi teman-teman, bagi tetangga, bagi orang-orang yang membutuhkannya, hanya karena campur tangan Tuhan dan kasih Tuhan, terkhusus perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan kami suka berbagi, membagi berkat yang kami miliki, karena berkat yang kami miliki bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk semua orang, terkhusus ciptaan Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan. Nanti persembahannya diberikan ke orang tua, dan orang tua akan bawa ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Mereka. Doa persembahan kita akan dibawakan oleh adik Michael dari sektor kanan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati pertemuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, aktivitas hari ini adalah membuat video berbagi dengan sesama. Maksimal video adalah 1 menit, yang dibatas waktunya adalah hari ini jam 6 sore terakhir untuk dikumpulkan. Bisa dikirim ke nomor di bawah ini. Adik-adik, ibadah infak pagi hari ini kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 304, sertai kami. Adik-adik, ibadah infak kita sudah selesai. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Bunda Ron. Ya, teman-teman yang di rumah, ayah bunda, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ibadah infak pada pagi hari ini boleh kami mengikuti dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh berjalan melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari pertama hingga berakhirnya ibadah ini boleh terjadi hanya campur tangan Tuhan, dan akhirnya
akhirnya kami akan menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa pakai masker, Cuci tangan, Jaga jarak. dan akhirnya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.